you see what I see? Halo warga desa Sukawudi, pendengar setia dari podcast Do You See What I See? Aku Iti. Kali ini aku ingin berbagi cerita beberapa kejadian horor yang aku alami saat aku masuk pondok pesantren di daerah Serang, Banten. Nah, kejadian ini itu aku alami sekitar tahun 2013 pertengahan sampai 2016 pertengahan. Beberapa cerita di dalamnya sudah aku rangkum ya. Jadi hari itu hari pertamaku masuk pondok pesantren. Jadi penerimaan siswa dan siswinya dibagi menjadi 2 hari. Bisa boleh masuk di hari Minggu, bisa juga di hari Senin. Tapi kala itu aku yang bersemangat untuk masuk sebuah pondok pesantren. Aku ambil hari Minggu untuk supaya bisa cepat-cepat bertemu teman baru, suasana baru. Meski saat berpisah dengan kedua orang tuaku, tak bisa disangkal ya, bahwa rasanya sangat sedih. Tapi ya begitulah ya teman-teman. Waktu malam tiba, ternyata yang datang di hari Minggu itu sedikit, hanya baru beberapa siswi. Di kamarku, aku ada 3 kakak pembimbing dan beberapa anak-anak yang sudah datang di hari Minggu. Malamnya kami tidur saling berjauhan karena luasnya kamar. Aku tidur agak dekat pintu ya. Tapi tengah malam aku mendengar suara geretan bangku atau geretan sesuatu yang digeser secara perlahan namun keras, dan itu cukup mengalihkan pikiranku ketika mau tidur. Dan sebenarnya itu tidak mengganggu sama sekali menurutku karena aku belum tahu sesuatu apapun. Dan saat itu paginya aku bertanya kepada kakak pembimbingku, di atas ini apa? Karena memang bangunannya ini ada 2 lantai. Terus kata kakak kelasku, oh kelas. Tapi aku pikir apakah di jam 12-an lebih masih ada kegiatan. Nah, pas aku cari tahu sendiri, ternyata kelas di atas asramaku ini adalah kelas bangunan lama yang belum direnov, yang bangunannya pun masih, ketika kita lihat ke atas itu langsung genteng dan bambu-bambu yang ditopah, bukan plafon. Dan kayaknya gak mungkin ada orang di jam segitu karena itu sudah terlalu malam. Tentunya itu kejadian pertama saat aku masuk pondok pesantren. Dan yang bikin terkejutnya saat aku mengetahui dan melihat belakang kelas. Jadi di kelas itu ada jendela, di sepanjang kelas itu di pinggirnya ada jendela dan kita bisa lihat keluar, mengetahui apa yang ada di belakang asrama kita. Dan ternyata di belakang asrama itu adalah kuburan.
ada beberapa kuburan yang berjejer, dan katanya kuburan itu sudah lama berada di sana. Lanjut ke cerita berikutnya. Ini aku alami saat aku sedang tidak melakukan sholat atau datang bulan, ya, period. Nah, jadi kalau saatnya ujian, kita memang dipush untuk terus menghafal, belajar. Nah, ketika itu jam sholat subuh, itu aku lagi ada di depan kamarku. Aku masih kelas 1, kelas 7, duduk menghafal di depan kamar dan yang lainnya sholat. Terus tiba-tiba kakak pembimbingku itu memanggilku, Iti, dari atas kelas. Jadi depan sebelah kanan asramaku ini ada kelas 2 lantai. Nah, kakak pembimbingku ini memanggilku dari belakang, dari atas maksudnya. Sini. Kenapa kak? Kataku. Udah sini aja sini. Lalu aku menghampiri dia. Kenapa kak? Temenin aku ya, kata dia begitu. Lalu aku bertanya, kenapa kak? Kok minta ditemenin? Karena aku tahu biasanya dia orangnya sangat berani, jarang untuk minta ditemani. Lalu kata dia, nanti ya aku ceritain saat yang sholat sudah bubar. Lalu ketika yang sholat sudah bubar, kakak pembimbingku bercerita bahwa katanya dia ini kan tadi belajar di kelas itu. Nah, si kelas itu tuh, penghalang antara kelas itu tuh dikasihnya loring door, bukan tembok. Jadi kata dia belajar di kelas B. Nah, di kelas A, namun di kelas B itu yang nyala lampunya. Jadi yang kelas A nggak nyala, yang kelas B nyala. Nah, dia mendapat pantulan cahaya dari kelas B. Saat itu aku nggak bertanya sih kenapa dia nggak nyalain lampu yang di kelas A, tapi dia bercerita bahwa ketika dia sedang belajar kok meredup, lampunya tuh meredup. Terus dilihat bahwa ada bayangan besar sekali menghalangi cahaya dari lampu kelas B. Nah, pada saat itu aku hanya mengangguk-angguk. Kakak pembimbingku ini mengalami kejadian horor. Namun sebenarnya saat aku menghampiri kakak pembimbingku ini, aku juga mengalami kejadian horor. Karena saat aku tepat berada di depan dia, tatapanku berada tepat ke ujung kelas, yang dimana ujung kelas ini tuh berletter L, dan aku melihat satu bayangan hitam tidak terlalu tinggi, mungkin sepinggangku. Saat aku kelas 7, sepinggangku itu berlari dari ujung kiri ke ujung kanan. Lalu cerita berikutnya ada di blok sebelah, bukan di lingkunganku. Jadi lingkunganku ini lingkungan belakang dan ada lingkungan depan. Kalau lingkungan depan ini dia yang ada tempat makannya, disebut matbah.
Nah, jadi ketua yayasanku itu melihat dari rekaman CCTV ada seorang wanita bermukena warna merah duduk diam di sana malam-malam di waktu tidur. Ketika bagian keamanan lewat, Pak Kiai meminta agar bagian keamanan menghampiri dan menyuruh si wanita yang berada di CCTV ini untuk masuk kamar dan tidur. Lalu ketika bagian keamanan ini menghampiri, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa dan kosong. Padahal di CCTV itu ada. Lalu kejadian berikutnya itu saat aku pindah dari kamar yang berada di bawah situ ke satu gedung yang ada di depan kelas letter L ini. Gedungnya berlantai 3, tapi aku pindah di depan, di lantai 1 bagian depan. Jadi beberapa kali aku dan teman sekamarku yang sering tidur larut malam itu mendengar suara tangisan yang cukup terdengar, cukup lirih di bagian belakang kamarku. Lalu mungkin ini kejadiannya terjadi saat aku kelas 9. Jadi pernah angkatanku itu dikumpulkan oleh salah satu ustazah di kelas letter L yang pernah aku sebut tadi. Lalu kita di akhir ketika bubar semua, aku dan 3 temanku berbicara dengan ustazah tersebut. Mohon maaf ya sebelumnya, cuacanya di sini tiba-tiba hujan. Kita lanjutkan lagi. Kita berempat dan satu ustazah itu berbicara mengenai sesuatu yang aku sendiri tidak ingat sebenarnya. Namun itu sudah malam, sudah cukup larut malam bagi kami di pondok pesantren, itu sekitar jam 11 atau setengah 12 malam. Dan di depan kita ini, jadi kita tuh di depan sekolah letter L itu dia ada beberapa pohon seperti mangga, sukun, lalu jambu. Kita duduk ada di salah satu yang memang seperti semen untuk duduk gitu. Kita membahas beberapa perihal penting terkait angkatan atau apa, aku lupa. Tiba-tiba di pertengahan percakapan itu ada suara yang lengkingan tertawa yang cukup samar suaranya. Aku mendengar cukup jelas tapi namun cukup samar. Tiba-tiba saja, tapi aku mengabaikan suara itu. Mungkin sudahlah, mungkin aku salah dengar. Namun temanku yang ada di samping kananku mulai menoel-noelku. Kamu dengar tidak? Lalu aku hanya menjawab, udah, bahasnya nanti saja, jangan sekarang. Lalu ustazah yang menangkap gelagat kami menyuruh kami tidur ke kamar dan pulang kamar masing-masing. Ya, cerita endingnya sih jadi heboh ya gara-gara kami mendengar sesuatu itu. Lalu ini mungkin kejadian pada diriku sama aku di kelas 8 atau 9. Aku pun sedikit lupa. Tapi ketika ujian datang, kita emang akan berlomba-lomba hafalan terus menerus. Beberapa waktu memang di-push untuk hafalan, belajar, hafalan, dan belajar. Ketika itu aku sedang tidak sholat dan memutuskan untuk
belajar di kelas letter L yang tadi aku sebutkan. Jadi dia itu memiliki 2 tangga. Jadi tangga pertama yang berada di luar, yang kakak pembimbingku pas kelas 7 itu memanggil, dan tangga kedua itu dari ujung kelas D. Jadi dia berada di antara kelas 7D dan 7E. Nah, ketika bagian sholat sudah mengumumkan untuk sholat, aku keluar dari kelas. Dan aku kan tidak sholat. Aku duduk saja di depan kelas D, namun di tangganya, di anak tangga pertama. Lalu tiba-tiba ketika aku sedang fokus untuk hafalan, tiba-tiba saja dilempar sebuah pulpen. Dan pulpen itu langsung mendarat di atas kitab hafalanku. Dan itu cukup membuat aku shock ya, ketika nengok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tentunya itu aku tidak mendapati satu orang pun dan tidak melihat siapa-siapa. Dan itu berhasil membuatku langsung turun dan pergi ke kamar. Lalu ada cerita terakhir yang aku alami. Ini bukan aku alami ya, aku melihat temanku sendiri yang pas kelas 7 berarti dia ketempelan sesuatu. Mungkin dia terlalu sensitif ya. Jadi katanya dia selalu melihat bayangan-bayangan hitam, lalu sesuatu di cermin. Dan memang ketika dia ketempelan itu sifatnya berubah sekali. Yang tadinya dia rajin menghafal, bahkan waktunya tidak pernah dibuat untuk berleha-leha, tiba-tiba saja dia bermalas-malasan, ngantuk terus, dan tidak suka makan, lebih suka menyendiri. Dan itu yang membuat khawatir teman-teman dan para kakak pembimbingnya. Mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan, pengalamanku yang aku alami dari kelas 7 sampai kelas 9. Sebenarnya ini belum ada apa-apanya. Ketika aku kelas 10 sampai 12, banyak cerita yang lebih seram dan cerita yang lebih menegangkan. Nanti aku cerita lagi ya. Kalian dengerin dulu yang ini sampai selesai. Terima kasih sudah mendengar sampai selesai. Bye-bye, warga desa Sukawedi. Sampai bertemu dengan Iti di cerita berikutnya. Bye-bye.